Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Putri Alamsari, NPM 2101010056. Baiklah, langsung saja saya akan menyampaikan materi mengenai metode penafsiran Al-Quran. Pengertian metode penafsiran Al-Quran. Tafsir menurut istilah yang didefinisikan oleh Abu Hayyan adalah sebuah ilmu yang menjelaskan tentang cara pengucapan lafaz Al-Quran, makna-maknanya, hukum-hukumnya, petunjuk-petunjuknya ketika ayat tersebut berdiri sendiri maupun ketika tersusun. Sedangkan tafsir secara bahasa adalah al-kasf wa al-izhar, yang artinya membuka dan melahirkan. Sebenarnya, pengertian tafsir berdasarkan bahasa tidak lepas dari maksud menjelaskan, menerangkan, dan menampakkan. Karena itu, pengertian tafsir dapat disimpulkan merupakan suatu cara untuk mengartikan Al-Quran, baik secara makna dan kandungannya. Kemudian, orang yang melakukan penafsiran biasa disebut dengan mufasir. Hal ini dikarenakan tidak semua orang mampu melakukan penafsiran Al-Quran secara benar dan sesuai kaidah penafsiran. Penafsiran Al-Quran sangat berguna bagi orang-orang yang tidak memahami arti dari ayat Al-Quran secara jelas dalam penjelasan tafsir Al-Quran oleh para ulama-ulama tafsir. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan fungsi Al-Quran, yaitu sebagai petunjuk bagi umat manusia hingga akhir hayat. Macam-macam metode tafsir. Yang pertama ada metode tafsir analisis, yang kedua ada metode tafsir global, dan yang ketiga metode tafsir perbandingan, serta yang keempat metode tafsir tematik. Yang pertama, metode tafsir analisis. Metode tafsir analisis atau yang biasa dikenali dengan tahlili, yaitu menjelaskan atau menganalisis segala aspek yang terkandung dalam Al-Quran berdasarkan susunan dan urutan ayat-ayat dalam mushaf. Dalam metode ini, mufasir melakukan penafsiran Al-Quran dengan cara menganalisis dan memahami ayat demi ayat, hubungan surah dengan surah lainnya, hadis yang berkaitan. Dalam metode ini juga, mufasir menggunakan pendapatnya atau pemikirannya sendiri dan juga pendapat mufasir terdahulu. Aspek yang ditinjau yaitu ayat, hukum, akidah, perintah, larangan, moral, dan lain sebagainya. Melalui metode ini, mufasir memahami Al-Quran secara berurutan dari surah pertama hingga akhir dan mendapatkan pemahaman yang utuh serta memperhatikan aspek-aspeknya. Karena itu metode ini dianggap memunculkan sikap tanggung jawab dan kehati-hatian. Tetapi metode ini juga memiliki kelemahan, yaitu kurangnya kajian yang mendalam dan kurang detail. Bahkan penggunaan metode ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Jika disimpulkan, hal ini berarti penafsiran yang membutuhkan waktu cukup lama namun tidak memberikan hasil yang tuntas, serta pemikiran mufasir yang tidak sama dengan mufasir lainnya. Hal ini tentu menyebabkan kecenderungan dari benak penulisnya yang menjadikan pembacanya bingung. Kemudian yang kedua ada metode tafsir global. Metode tafsir global atau yang dikenal dengan ijmali. Secara harfiah, kata ijmali berarti menyebutkan sesuatu secara tidak terperinci. Metode ini hanya menerangkan pokok-pokok kandungan ayat yang dikaji secara umum dan sesekali tidak memperhatikan asbab an-nuzul atau latar belakang, makna-makna kosakata ataupun keindahan bahasa dalam Al-Quran. Jadi, tafsir global adalah penafsiran yang disajikan menggunakan cara mengungkapkan isi kandungan secara singkat, umum, dan tidak terperinci tanpa melibatkan banyak aspek penafsiran. Konteks ayat, kata kunci, dan perdebatan yang dilakukan secara tekun oleh ulama terdahulu tidak dilakukan dalam metode ini. Penafsiran dengan metode ini lebih sederhana, ringkas, cepat, dan mudah dipahami bagi seseorang yang memiliki waktu terbatas dalam memahami Al-Quran baik dari segi aspek-aspeknya maupun secara lebih mendalam. Karena metode ini hanya menyajikan pokok-pokok kandungan ayat yang dikaji. Dalam metode ini juga dilakukan secara berurutan ayat demi ayat, surah demi surah sesuai urutan mushaf. Namun metode ini dianggap memiliki kelemahan penafsiran yang kajiannya terlalu sempit dan tidak cukup luas wawasannya seperti metode yang lainnya. Berikutnya adalah metode tafsir perbandingan.
Metode tafsir perbandingan atau disebut dengan al-muqaron adalah metode yang menggunakan cara perbandingan antara ayat-ayat Al-Quran yang redaksinya sepintas terlihat berbeda, namun tetap membahas persoalan yang sama. Hal ini juga dilakukan pada ayat-ayat Al-Quran yang sepintas terlihat berbeda dengan hadis, namun memiliki kandungan yang sama. Begitupun sebaliknya pada ayat dan hadis yang berbeda. Dalam pengertian ini, metode tafsir perbandingan dapat dibagi menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama ayat dengan ayat yang memiliki persoalan yang sama, yang kedua ayat dengan hadis, dan yang ketiga pemikiran yang berbeda atau perbedaan pendapat aliran yang terjadi di antara para mufasir itu sendiri. Misalnya antara ulama salaf dan khalaf atau antara ulama sunni dan mu'tazilah. Proses yang dilalui mufasir dengan metode perbandingan ini adalah menentukan ayat atau hadis yang akan dibandingkan dan didasarkan atas persoalan yang sama. Mufasir juga harus bersifat netral tanpa memihak aliran apapun sehingga dapat memberikan hasil yang sesuai dengan kaidah-kaidah penafsiran. Karena pada dasarnya metode ini adalah pencarian titik temu dari perbedaan yang memiliki makna yang sama. Kemudian ada metode tafsir tematik. Metode tafsir tematik atau yang lebih dikenal dengan maudu'i adalah penafsiran dengan pandangan satu tema dengan cara menghimpunnya menjadi satu kesatuan ayat-ayat yang berkaitan, kemudian memahaminya dan menganalisanya untuk menjelaskan makna-maknanya. Metode penafsiran ditunjang dengan ilmu munasabah atau pemahaman makna ayat. Karena menurut Mustafa Muslim, ilmu munasabah memiliki keterkaitan dengan penafsiran maudu'i sebab ayat-ayat itu diturunkan dalam jangka waktu dan latar belakang yang berbeda, tetapi masih dalam satu surah. 4 langkah yang dapat dilakukan oleh seorang mufasir dalam menerapkan metode ini yaitu 1. Menentukan objek yang akan dibahas. 2. Mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan objek pembahasan. Dan yang ketiga, menjelaskan menganalisis ayat-ayat tersebut dan mengaitkannya atau membandingkan dengan ayat-ayat lainnya. Yang keempat, menyimpulkan hasil atau jawaban dari objek yang telah dibahas. Kemudian macam-macam tafsir dibagi menjadi 2, yaitu berdasarkan alirannya ada tafsir bi'al matsur dan kemudian yang kedua ada tafsir bi'al ra'i. Kemudian berdasarkan corak tafsirnya, yang pertama ada tafsir fikih, kedua tafsir tasawuf, ketiga tafsir filsafat, dan keempat tafsir ilmu pengetahuan. Yang pertama, tafsir berdasarkan alirannya. 1. Tafsir bi'al-maksur. Tafsir bi'al-maksur menggunakan Al-Quran dan Sunnah atau Al-Hadis sebagai sumber atau riwayatnya. Penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran, hadis perkataan sahabat Nabi SAW, dan dengan tabi'in. Tafsir ini menggambarkan bahwa sebenarnya Al-Quran sudah ditafsirkan oleh Al-Quran sendiri. Contohnya tafsir Tabari. Meskipun ia menggunakan banyak metode dalam penafsirannya, tetapi tafsir ini selalu merujuk lagi dengan nas Al-Quran. Karenanya, penafsiran ini masih dapat dikatakan sebagai tafsir bi'al-maksur. Kemudian yang kedua, tafsir bi'al-ra'i. Tafsir bi'al-ra'i disebut juga tafsir dengan metode penalaran atau akal dan ijtihad. Menurut istilah, tafsir bi'al-ra'i adalah upaya untuk memahami nas Al-Quran atas dasar ijtihad oleh seorang mufasir menggunakan metodenya. Ijtihad yang dimaksud dalam tafsir ini tidak sama dengan ijtihad dalam usul fikih. Dalam tafsir bi'al-ra'i, maksud ijtihad adalah perjuangan mufasir dalam memahami maksud, kandungan, dan nas dalam Al-Quran yang berisikan hukum-hukum, hikmah-hikmah, dan nasihat-nasihat. Kemudian berdasarkan corak tafsirnya yaitu tafsir fikih. Tafsir yang menyorot permasalahan fikih baik berupa ibadah maupun muamalah. Biasanya seorang mufasir ahli fikih akan berusaha mencari jawaban permasalahan-permasalahan fikih dari kejadian yang pada umumnya terjadi di zaman sekarang dan tidak di zaman Rasulullah SAW. Serta ayat yang ada di dalam Al-Quran pada umumnya sulit dipahami oleh masyarakat. Maka ulama fikih yang juga mufasir akan melakukan penafsiran Al-Quran untuk menemukan hukum dari permasalahan yang ada. Kemudian, tafsir tasawuf.
Tafsir tasawuf atau tafsir sufi adalah penjelasan ayat Al-Quran yang berbeda dari makna lahirnya atau makna sebenarnya dengan isyarat khusus yang kemudian disesuaikan oleh para tokoh sufisme. Kaum sufi beranggapan terdapat makna yang tidak terlihat dari ayat-ayat yang sebenarnya. Kemudian tafsir filsafat. Tafsir filsafat dalam menjelaskan makna atau kandungan dalam Al-Quran merujuk pada tokoh filosofi, baik dalam penyesuaian atau perpaduan teori filsafat dengan ayat yang diartikan maknanya. Cara filsafat ini memiliki dua model. Yang pertama adalah penyesuaian antara teori nas dengan filsafat, dan yang kedua penalaran dan menerjemahkan maksud nas melalui ilmu filsafat. Dalam corak kedua ini, mufassir lebih dahulu memahami dan mengutamakan filsafat lalu menerjemahkan nas sesuai dengan filsafat yang dipahami. Kemudian yang keempat, tafsir ilmu pengetahuan. Tafsir ilmu pengetahuan atau tafsir ilmi adalah salah satu corak penafsiran atau mengartikan Al-Quran dalam bentuk sains modern. Penafsiran dengan corak ini lebih memfokuskan pada ayat-ayat yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dalam Quran, seperti kecocokan ayat-ayatnya dengan ilmu-ilmu ilmiah. Tafsir dengan corak ini bertujuan untuk membuktikan dan memperlihatkan keterkaitan penelitian ilmiah dengan Al-Quran sebagai mukjizat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana hasil dari penelitian tersebut sudah ada dalam Al-Quran yang telah diturunkan berabad-abad yang lalu. Hal ini membuktikan bahwa sebenarnya seluruh cabang ilmu pengetahuan sudah ada sejak zaman dulu, baik yang sudah dibuktikan dengan ilmiah maupun yang belum diketahui. Semua itu bersumber dari Al-Quran. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dengan baik mengenai macam-macam metode tafsir. Kita dapat memahami dan mengetahui bagaimana metode dalam penafsiran Al-Quran, karena membaca dan mempelajari Al-Quran merupakan ibadah. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan sampai akhir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.